angkat tangannya. Aku mau ajak kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari nyanyikan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang bersukacita, boleh sama-sama tepuk tangan kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tangan kita di atas kepala. Kami bersukacita Tuhan, sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi 2PM saya mau dengar suaranya dong, tepuk tangan buat Tuhan kita yang terbaik. Yes, anak-anak muda harus lebih semangat, harus lebih berapi-api teman-teman. Hari ini kita nyanyi buat Tuhan sama-sama, jadi suaranya jangan setengah-setengah. Kita kasih yang terbaik, amin buat Tuhan. Teman kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bawa penyembahan kami Tuhan. Come on, Subia bersama-sama angkat suara. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sampai angkat tangan yuk sama-sama.
besar Tuhan ditinggikan, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Bersama-sama yuk sorakan, haleluya. Mari bersuka cita bersama di rumah Tuhan. Come on, sama-sama ya, bareng-bareng. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari tupian bersama Gloria. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Kata Gloria. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Saya mau tanya berapa banyak di tempat ini yang diberkati Tuhan sepanjang tahun ini, amin. Amin teman-teman. Kalau teman-teman diberkati Tuhan, saya percaya maka kita utang ucapan syukur sama Tuhan. Kita masih utang penyembahan pujian sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya teman-teman ya. Oke? Mari satu suara, come on sama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sambil angkat tangan lo, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on, tupian sama-sama katakan. Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Mari engkau yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama. Gloria. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sekali lagi, yeah. Haleluya. Saudara, selamat datang di 2PM. Ada sukacita di tempat maha tinggi. Amin. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara, salah satu visi dari 2PM adalah untuk menjadi a home and a hub. Nah rumah, saudara-saudara, ciri-ciri rumah yang pertama adalah rumah itu harus hangat, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Tidak ada rumah yang diam-diaman, saling cold, ya, tapi harus jadi ramah, hangat. Nah oleh karena itu, bolehkah saudara-saudara di sini yang di belakang boleh maju ke depan, biar kita saling hangat gitu loh saudara-saudara. Ya, yang di samping boleh ke depan sini, ya silakan yang di belakang, ayo teman-teman.
Boleh teman-teman sekolah minggu bantu? Ya maju ke depan, gak apa-apa, gak ada yang gigit di depan. Katanya Kak Marsha urapannya luar biasa. Semakin dekat panggung semakin diberkati katanya. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Ya yang di sebelah sana boleh maju ke depan sedikit supaya nanti pembicaranya juga lebih dekat, lebih hangat. Nah saudara-saudara, puji Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudara. Haleluya. Berapa banyak di sini yang bulan Desember ini kira-kira melalui semua Christmas dinner yang ada sudah mulai naik berat badan? Ada angkat tangan di sini. Kayaknya saya sebentar lagi mengakhiri bulan Desember menggelinding saudara-saudara ya, bukan jalan lagi karena sudah sangat berat saudara-saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau teman-teman di sini membutuhkan komunitas para dewasa muda, kita mempunyai yang kita berikan nama Cool. Nah, Cool kita ada di Sunter, ada yang online juga. Ada yang khusus untuk young couples ya saudara-saudara ya, bisa join dan bisa hubungi Aksa ya, teman saya Aksa yang akan membantu teman-teman untuk bisa tertanam di dalam Cool yang cocok saudara-saudara ya. Nah, selain itu saya juga akan membagikan pengumuman ya, tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal bersama di tempat ini jam 2 siang saudara-saudara ya. Kita akan melakukan ibadah yang spesial dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Jangan lupa ke rumah Tuhan di hari Natal. Amin saudara-saudara. Kebetulan tahun ini hari Natal jatuh di hari Minggu. Oleh karena itu mari kita rayakan bersama-sama saudara-saudara. Ya. Mari tiba saatnya kita untuk memberi. Saya akan membagikan satu firman Tuhan di Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9 dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa di sini banyak sekali yang professionals. Mungkin teman-teman di sini baru memulai karir atau mungkin sudah mulai berbisnis. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan katakan jika kita bisa dipercaya akan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar. Oleh karena itu justru pada saat sebelum ekonomi kita terlalu tinggi, mari kita mulai satu ibadah kita. Satu habit, yaitu kita rindu untuk menabur di kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, siapkan, mungkin bisa di-scan di QR code di depan, kita akan memberi bersama-sama dengan sukacita. Karena ini bagian dari ibadah kita bersama-sama. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau yang memberikan kami talenta, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami skill, Engkau yang memberikan kami kesempatan. Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengucap syukur dengan memberikan kembali kepada rumah Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Biar kiranya Tuhan persembahan kami hari ini biar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Haleluya. Sambil kita memberi tentunya sudah tidak asing lagi bahwa kita diberkati oleh pembicara yang luar biasa hari ini saudara-saudara ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dan warm welcome buat Kak Marsha Manopo yang sudah hadir bersama-sama dengan kita semua. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan. Buat teman-teman yang sudah mengikuti Instagramnya tentunya banyak cerita yang akan dibagikan. Dan biarlah dia bisa membagikan itu dan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya berdoa saudara-saudara, hari ini, bahkan siapapun yang berkhotbah nanti, selalu berikan respon yang terbaik. Amin saudara-saudara. Kalau kita di rumah, kita selalu memberikan respon kepada orang tua kita, memberikan respon kepada saudara kita. Oleh karena itu nanti pada saat firman Tuhan dibagikan, berikan respon, katakan amin. Katakan yes God. Buat saya, bukan buat tetangga saya. Amin saudara-saudara. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa syafaat sebentar. Bapak kami berdoa Tuhan. Di penghujung tahun ini kami bersyafaat pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya negara kami di penghujung akhir tahun ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan untuk gereja-gereja yang akan beribadah, Tuhan lindungi dalam perlindungan tangan Tuhan.
Kami mau berkati Tuhan pemimpin kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua jajaran kepemimpinan di pemerintahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi rakyatnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami begitu luar biasa memberikan wadah supaya kami para profesional muda bisa beribadah bersama-sama. Kami mau berkati Pak Niko, kami mau berkati Dr. Yanto, kami mau berkati keluarga mereka Tuhan supaya selalu aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berkati para pemimpin-pemimpin 2PM. Semakin hari kami semakin rendah hati, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Semakin hari semakin peka akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama saudara-saudara. Bangkit berdiri sama-sama. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita sembah Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kami. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami membawa ucapan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah
sembah kami yang terbaik hanya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan berkati kami berlimpah. Tuhan sembuhkan kami dari penyakit kami. Tuhan angkat kami ketika kami jatuh. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersama nyatakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dengan segenap hatimu sembah dan puji. Dialah Sang Alfa dan Omega, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. One more time, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau, Raja kami yang hidup. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sepakat kami nyatakan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama angkat suaramu nyatakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia dahsyat, Dia luar biasa. Bapak, hari ini kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, setiap cinta, setiap kesetiaan yang Tuhan berikan. Dan kami mau katakan kami ada di sini sebagaimana kami ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan pesanmu untuk anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus, di 2PM ini Tuhan. Dan Bapak, waktu kami menerima firman Tuhan,
Bukan hanya itu menjadi informasi saja, tapi sungguh menjadi transformasi dalam hidup kami. Ada perubahan hidup dalam hidup kami. Dan Bapak, Engkau pakai Marsha karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau urapi Marsha. Biar aku menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu saja di tempat ini Tuhan. We love you so much. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yuk teman-teman 2PM sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Coba gue mau dengar suaranya teman-teman semua, katakan wuh. Wuhu. Siap, silakan duduk. Wah, apa kabar teman-teman semua, baik ya? Luar biasa ya. Happy bisa ada di tempat ini kembali. Terima kasih buat Pastor Eradi yang udah mempercayakan kembali ada di tempat ini. Thank you so much guys. Dan hari ini sermon yang akan aku bawakan, yang akan saya bawakan adalah tentang living by grace. Sama-sama bilang living by grace. Living by grace akan membuat kita memiliki kehidupan kerohanian yang kuat. Membuat kita bisa terus melangkah meskipun banyak sekali struggles, masalah yang ada. Dan juga bisa membuat hidup kita berubah, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa membuat kita lebih gak takut, lebih gak gelisah. Waktu kita tahu kita living by His grace. Hidup di dalam karunia-Nya Tuhan. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena dunia saat ini menawarkan sesuatu hal yang sangat chaos teman-teman. Bahkan belum masuk tahun baru aja udah dibilang tahun depan adalah tahun yang gelap, sadis. Ini bukan sebuah encouragement ya teman-teman ya. Tapi ini sebuah apa ya, seperti kayak membuat kita gelisah gitu. Nah, kita harus mengerti tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, living by His grace, sehingga kita bisa mampu menjalani setiap apapun yang kita hadapi di depan sana. Karena kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita dan itu yang akan menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang akan membuat kita terus melangkah. Itu yang membuat kita gak kecewa pada akhirnya sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa semuanya ada di dalam tangannya Tuhan. Dan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Hidup kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Living by grace. Oke, lanjut. Nextnya, mari kita lihat apa itu grace teman-teman. Aku bisa pakai ini ya. Cobain ya, tes. Bisa. Saya pakai ini aja ya. Terima kasih teman-teman multimedia yang ada di belakang. Apa itu grace teman-teman? Aku ke depan dikit deh. Grace adalah sesuatu yang sebetulnya kita gak layak untuk dapetin, tapi toh dikasih juga. Toh kita diberi juga. Itu grace. Teman-teman suka ngasih grace sama ojol. Kalau teman-teman order sesuatu, datang makanannya, suka ngasih tip gak? 2.000, 5.000. Nah itu yang dimaksud dengan grace itu sendiri. Ojolnya sebetulnya gak dikasih juga gak apa-apa. Itu karena kemurahan hati dari teman-teman. Bahkan kalau teman-teman kasih 100 perak juga gak enak hati kan. Ya ampun, udah hujan-hujanan dia, udah ngantri. Masa cuma kasih 100. Nah itu ada kemurahan di dalam hidup teman-teman sehingga engkau kasih sesuatu yang sebetulnya dia gak pantas untuk dapetin. Tapi karena kemurahanmu aja, karena grace yang kamu punya. Karena kebaikanmu saja, aduh kasihannya. Ya udahlah aku kasih lebih lah. Ada yang kadang kasih 5.000, ada yang kasih 1.000. Waduh, menarik sekali. Nah waktu itu saya lagi mau beli sesuatu di Alfamart. Waktu itu saya masih tinggal di apartemen. Dan kalau di apartemen ada towernya itu ada satpamnya teman-teman. Biasanya satpamnya kalau ketemu cuman, sorry pak, mari pak, silakan pak. Malam pak, oh iya pak, silakan pak. Pagi pak, oh pagi, silakan pak. Cuman gitu aja. Tapi suatu waktu saya ngantri di Alfamart, saya lagi mau beli sesuatu, keperluan rumah, satpam ini ngantri di belakang saya. Dia bawa 2 kopi sama beberapa snack. Dalam hati ada suara seperti bayarin gitu teman-teman. Suruh bayarin. Biasanya juga dia cuek sama gue, ngapain gue bayarin? Tapi terus bayarin, sedap. Akhirnya, ya sudah pak,
Sekalian aja Pak. Wah jangan Pak, gak apa-apa Pak. Aduh, dia gak manggil saya Pak sih, dia manggil saya Om. Tapi dia manggil istri saya Kak, sangat tidak adil dunia ini teman-teman ya. Jadi kalau saya pulang ke rumah, selamat malam Pak, selamat malam Kak, selamat malam Om, selamat malam Kak, gitu. Makanya saya agak gimana gitu sama satpam nih. Tapi akhirnya saya bayarin juga, oh ya udah. Untung dia gak balik lagi, oh kalau gitu saya ambil yang banyak sebentar ya Pak, untung dia gak, aji mumpung. Tapi akhirnya saya bayarin itu semua, kopi 2 sama beberapa snack yang ada. Dan akhirnya di situ dia merasakan grace dari Marsha Manopo. Tahu nggak teman-teman? Sejak saat itu, kalau saya pulang dia nggak pernah duduk lagi. Dia langsung berdiri. Siapa? Silakan Pak. Liftnya dipencetin teman-teman. Iya, silakan Pak. Kalau saya pulang parkiran di apartemen susah, dia langsung Pak sebelah sini Pak ada Kak. Kosong Pak, kosong Pak. Langsung ada perubahan hidup terjadi. Padahal cuma gara-gara 2 kaleng kopi. Beberapa snack saya bayarin. Kan itu murah banget. Tapi sesuatu yang murah itu justru buat dia sesuatu yang sangat berharga mungkin. Sehingga hidupnya berubah. Ketemu saya jadi siapa? Langsung dilayani terus. Sebetulnya saya gak perlu bayarin itu. Setuju ya? Orang itu keperluannya dia. Saya gak perlu bayarin itu. Tapi saya bayarin itu, itulah yang dinamakan dengan grace. Padahal cuma 2 kaleng kopi teman-teman. Apalagi Tuhan Yesus ya, yang memberikan hidupnya buat kita, yang mahal harganya. Apa respon kita untuk grace yang Tuhan berikan di dalam hidup kita semua? Untuk karyanya di dalam hidup kita semua. Dan itu lebih daripada 2 kaleng kopi. Tapi itu adalah darahnya sendiri yang dia curahkan untuk kita semua. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang Tuhan luar biasa ya. Oke, Roma 1 ayat 6 berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sampai sekarang pun kita percaya. Karena itu ada kekuatan Allah yang tercurah. Sehingga kita bisa percaya sama Injil itu teman-teman. Injil apa sih? Injil adalah kabar baik tentang karya penebusan Tuhan di kayu salib. Sehingga dari situ kita menerima anugerahnya. Kita diselamatkan, kita dibenarkan. Dan itu adalah kekuatan Allah. Kalau teman-teman baca semuanya di sini, ini menarik sekali. Apalagi nanti kita akan menuju ke Efesus. Ini bicara tentang kekuatan Tuhan untuk kita semua. Timothy Keller bilang begini, teman-teman. Pesan Injil sebenarnya adalah kuasa Allah secara verbal dan kognitif. Injil mengangkat manusia, mengubah dan mentransformasi. Ketika disampaikan atau direnungkan, kuasanya dilepaskan. Kuasa Allah secara verbal. Jadi waktu kita mengerti, waktu kita tahu tentang Injil, inilah yang akan mengubah hidup kita. Mengubah cara pandang kita, merubah perilaku kita, entah itu di rumah, di kampus, di kantor. Karena kita mengerti tentang Injil itu mengubah semuanya, mentransformasi kehidupan kita. Karena Injil itu. Dan Injil itu sangat indah. Katakan sangat indah. Kita harus mengerti tentang keindahan Injil itu teman-teman. Nah, kita tidak akan melihat keindahan Injil adalah sebuah kabar baik jika kita tidak tahu dan menyadari betapa hancurnya dan parahnya kabar buruk. Tidak akan ada kabar baik jika tidak ada kabar buruk. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir sebentar lagi, kita merayakan Natal bersama-sama ya teman-teman ya, sukacita. Kita Natalan bersama tanggal 25 di tempat ini ya. Seru-seruan pasti. Nah, itu adalah kabar sukacita buat kita. Di mana manusia memiliki harapan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik buat kita. Kita tahu karya Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kita semua. That's a good news. Tapi itu gak akan jadi good news kalau gak ada kabar buruknya. Dan kita harus tahu terlebih dahulu apa sih
Kabar buruknya adalah kita semua manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, mati masuk neraka. Dan kita semua sudah tidak ada harapan lagi karena dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kita binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Harusnya kita binasa, teman-teman. Dan inilah kabar buruk yang terjadi. Karena dosa memisahkan kita sama Tuhan. Ada gap yang begitu besar, ada jurang yang begitu dalam, yang kita nggak akan pernah bisa lewatin ini. Apalagi dengan kekuatan kita. Nggak akan bisa. Teman-teman mau coba lompat galah, tahu lompat galah, olimpiade? Dari ujung kiri ke ujung kanan, jatuh, percaya saja. Teman-teman mau flying fox, di sini mau flying fox? Jatuh juga. Nggak mungkin bisa. Karena ini jaraknya sangat jauh antara kita dengan Tuhan. Dan udah tidak ada harapan lagi. Nggak ada harapan lagi, teman-teman. Inilah kabar buruknya, manusia harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Paulus jelas bilang, dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Karena kamu hidup menuruti hawa nafsu dunia. Dan kamu hidup di dalamnya. Arti kata sudah mati alias sudah finish, tamat, the end, selesai. Sudah mati itu bukan hampir mati. Keadaan buruknya adalah kita sudah mati karena dosa. Dan manusia cenderung selalu berbuat dosa. Nah sehingga problemnya ada di kita, teman-teman. Setuju ya? Problemnya ada di kita nih, manusia itu sendiri. Problemnya ada di sini nih, Efesus 2 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dari Efesus 2 ayat 1 sampai 3 kita melihat ada masalah sama human being. Ada masalah sama manusia. Dan inilah masalahnya. Yang pertama ayat 1 tadi bilang kamu dahulu sudah mati. Masalah yang pertama adalah harusnya kita sudah mati. Kita sudah mati. Oleh pelanggaran kita. Oleh dosa kita. Sudah mati. Dan masalah yang kedua, kita diperbudak oleh dosa. Kita mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kalau teman-teman lihat hari-hari ini, waduh, dunia sedang chaos juga ya. Dan sepertinya kegelapan menutupi bumi. Sekarang yang sepertinya yang harusnya kita tahu bahwa itu nggak boleh dalam firman Tuhan, dalam value kerajaan surga, seakan-akan sekarang sepertinya biasa aja tuh. Semuanya serba dipaksakan. Let's say, salah satu yang sekarang sudah jadi biasa aja, free sex. Orang sekarang kalau pacaran, kalau nggak free sex kayak biasa. Kayak belum pacaran. Padahal itu apa yang dunia katakan. Jadi seakan-akan free sex itu udah biasa aja, padahal seks diciptakan Tuhan. Untuk kita nikmati setelah diberkati. Setelah didoakan. Karena ada covenant antara kita, pasangan kita, dan Tuhan. Tapi karena dipaksakan, free sex itu udah kayak biasa aja. Kalau teman-teman nonton Netflix, nonton apa, pasti ya begitu ceritanya. Jagoan, detektif, menyelamatkan seorang wanita, tembak-tembakan, dadu, diselamatkan wanita. Tiba-tiba mereka nyangkut di sebuah hotel, terjadilah adegan-adegan. Pendekatannya tembak-tembakan, teman, gitu. Sadis loh. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Yang mulai dipaksakan kembali adalah LGBT, sekarang mulai dipaksakan kembali. Marvel masuk,
DC masuk, bahkan bola masuk. Untung Qatar menolaknya. Dan bahkan baru saja Joe Biden juga sudah menandatangani perlindungan same sex marriage. Dan semuanya serba dipaksakan. Di film-film juga dimasukin semuanya. Buzz Lightyear, serba dipaksakan. Karena manusia cenderung dosa. FYP kita sekarang, TikTok, TikTok. Mereka bangga, oh begini rasanya pacaran sama suami orang, ini bangga. Sedangkan anak-anak Tuhan, aku malu share firman Tuhan, apalah aku kak. Tapi mereka, ini aku pacaran sama laki orang, aku pelakor, bangga. Kan kayak ada sesuatu yang kebalik ya. Itulah manusia saudara. Jadi kita diperbudak oleh dosa. Dan seakan dosa lebih menarik daripada firman Tuhan. Tapi di sini adalah 2PM ini orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Hihi. Dan masalah terakhir, kita berada di murka Allah. Di bawah murka Tuhan. Jadi setiap masalah ini teman-teman harus ada solusinya. Kita harus punya solusi karena sebelah kiri kita dipisahkan. Ada solusi, Tuhan punya solusi buat kita. Solusinya ada di ayat berikutnya teman-teman. Efesus 2 ayat 4-7 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah sebetulnya solusi dari masalah-masalah kita tadi. Ini dia. Yang pertama, Allah menghidupkan kita dengan Kristus. Dan yang kedua, Allah menempatkan kita di surga dalam Kristus. Dan yang terakhir, yang harusnya kita kena murkanya Allah. Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita di dalam Kristus. Inilah solusi dari setiap masalah manusia. Tapi teman-teman lihat, itu ada jurang yang memisahkan dari masalah ke solusi. Dan sekali lagi kita gak akan pernah bisa untuk mencapai itu dengan perbuatan kita. Gak akan pernah bisa. Itu seakan-akan teman-teman punya daging Wagyu A5. Teman-teman bakar itu daging Wagyu A5 ya, rare. Habis itu taruh di meja makan, kelupaan gak dimakan 3 hari. Tiba-tiba ada belatung. Dan karena lihat belatung, aduh sayang ini Wagyu A5 Coba mbak minta kecap, teman-teman kasih kecap yang banyak. Kasih saus sambal yang banyak, supaya belatungnya ketutup. Sama seperti itu. Dengan perbuatan baik kita gak akan pernah bisa mencapai solusi itu. Aku udah pelayanan setiap hari kak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pelayanan. Youth ikut, teens ikut, 2PM ikut, young and professional. Lansia juga aku ikut kak. Wah sadis. Komsel yang tadi, cool, aku ikutin semuanya. Ohana kek, Hanao kek, semuanya lah. Aku ikut semuanya kak. Itu juga tetap tidak bisa membawa solusinya. Solusinya kita butuh jembatan ini teman-teman. Perlu jembatan ini. Jembatan yang menghubungkan masalah dan solusi. Dan satu-satunya cara untuk kita sampai ke solusinya adalah dengan kelahiran Kristus ke dunia. Dia turun ke dunia atas dasar cinta sama kita semua. Kalau aku bisa bilang, fall in love with you. Kristus fall in love, masuk ke dunia, menjadi manusia, supaya kita bisa grow in love sama Dia. Dia yang turun dari surga. Solusinya cuman Kristus yang melakukan ini semua.
Dan harga yang harus dibayar di sini teman-teman, ini sangat mahal banget harganya. Bukan 2 kaleng kopi dan snack tadi. Sekali lagi, harganya adalah harga yang paling mahal, yaitu darahnya sendiri. Dia mati di kayu salib untuk kita semua, untuk menanggung setiap kesalahan kita. Grace ini yang harus kita lihat teman-teman. Yang harus kita tahu bahwa ada Tuhan yang begitu besar mengasihi dan mencintai kita semua. Sehingga kita bisa sampai ke solusi ini melalui Kristus. Dan yang menarik adalah ketika Kristus hadir dan kita akan rayakan Natal, Dia lahir ke dunia, Dia terima kita. Your story will become His story. And His story will become yours. Cerita hidup teman-teman semua, cerita hidup kita semua, waktu kita hidup tanpa Yesus, betapa hancurnya kita semua teman-teman. Betapa rusaknya kita dan udah gak ada harapan lagi. Tuhan dicuekin, yang penting saya, yang penting gue. YOLO, you only live once, gue pengen hura-hura. Di sini nggak ada, sekali lagi di luar sana banyak ya teman-teman ya. Di sini nggak ada. Di sini semuanya cinta Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Kehidupan kita yang bandel banget, berontak sama orang tua, mabok-mabokan, drugs, free sex semuanya. Iblis sudah lihat, mampus terus. Dia udah kata-katain kita gitu teman-teman. Masuk neraka kamu. Selesai kamu. Kamu harus bayar semua perbuatan kamu. Syukurin, mari join sama kita. Kamu harus bayar semua dengan perbuatan kita. Dan ini harganya sangat mahal. Disitulah Kristus hadir teman-teman. Kelakuan mereka yang tidak mengindahkan firman Tuhan, biar saya yang tanggung. Padahal Dia tidak lakukan, kita semua yang lakukan. Karena Dia tahu kita nggak bisa bayar teman-teman. Jadi ketika engkau terikat, engkau drugs, engkau free sex di sini dan harusnya binasa, biar aku yang dihukum. Your story, kenakalan kita, become His story dan Dia yang harus menanggungnya. Itu saya, biar saya yang tanggung jawab. Itulah besarnya Tuhan kita. Kasihnya luar biasa teman-teman. Sehingga kita yang harusnya mati ketika kita dipersatukan dengan Tuhan. Kematian yang harusnya menjadi bagian kita. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, kematian kita menjadi kematiannya. Because your story become His story. Tapi puji Tuhan, His story become your story. Kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan kita semua. Dia yang mampu bangkit. Dan kebangkitannya Dia dari antara orang mati menjadi kebangkitan kita juga. Karena karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa teman-teman. Saya senang ada satu lagu yang bagus banget. Lagunya gini. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Tahu ya lagu itu teman-teman ya? Mungkin kalau angkatan aku dan angkatan Kak Era di Amazing Grace-nya beda. Amazing Grace. Ada tarikannya gitu teman-teman. Aduh. Tapi anak-anak muda sekarang mah Amazing Grace. How sweet the sound. Tapi kita berdua mah tetap Amazing Grace. Tetap jadul. Tapi gak apa-apa. Ada tapi suka banget lagunya itu. Amazing Grace. Kisahnya kita menjadi kisahnya Dia. Supaya kebangkitannya Dia bisa menjadi kebangkitan kita juga teman-teman. Itulah grace of God. Dan kita hidup di dalam grace itu. Yang kita hidupi sehingga hidup kita udah gak mau sembarangan lagi. Haleluya. Karena kita mau hidup buat Tuhan. Waktu saya sebentar lagi teman-teman semua. Pertemuan kita dengan Injil pasti akan mengubahkan hidup kita dan juga pelayanan kita.
Jika Injil tidak bisa mengubahkan hidup kita, artinya kita belum mengerti dan belum menghidupi Injil itu sendiri. Saya tambahin, belum mencicipi Injil itu. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih indah dari Injil. Gak ada yang lebih indah dari kasih Tuhan. Orang mungkin tahu Injil teman-teman, tapi mungkin mereka belum mencicipinya, hanya sekedar tahu. Teman-teman tahu musangking? Enak gak? Katanya sih enak. Saya jarang masak, ya, nyobain. Terakhir nyobain, waduh terakhir banget. Saya tahu musangking itu enak dari cerita orang. Tapi sebelumnya saya belum cicipin. Sampai suatu waktu saya pelayanan, dikasih musangking di rumah pengerja. Cobain pastor, musangking. Ketika saya cicip musangking itu, bener-bener king dia, luar biasa. Belum digigit udah lumer. Sadis. Saya baru menikmati musangking itu. Nah, mungkin kita tahu Injil. Saya sekalian undang pemusik, boleh naik ke depan. Pemain tanjidor. Thank you ya guys, brother, thank you so much bro. Tepuk tangan dong buat pemusik kita dong. Cukup. Jangan lama-lama nanti mereka sombong. Jadi pelan-pelan aja ya. Thank you. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yang tadi di mana tuh ya? Saya ikutin aja ya bro ya. Jadi pertemuan kita dengan Injil harusnya bisa merubah kehidupan kita teman-teman. Haleluya. Karena kita living by grace of God. Di situ kita mendapatkan kekuatan. Karena kasih Tuhan. Setelah saya merenung tentang hal ini, saya tahu hidup saya ini bermasalah ya teman-teman. Hidup kita ini bermasalah. Kita butuh Tuhan yang bisa mengatasi setiap masalah yang kita punya. Kita gak akan pernah tahu ke depan ini, tahun-tahun yang akan datang akan terjadi apa. Kita gak pernah tahu teman-teman. We never know. Dan saya mau katakan, saya berdiri di tempat ini, di depan teman-teman, bukan karena saya lebih pinter, enggak. Tapi karena saya percaya ada anugerah Tuhan buat kita semua. Dan saya bisa kuat di sini karena anugerah Tuhan teman-teman. Karena secara manusia, saya mau kesaksian, saya tutup dengan kesaksian ini. Kalau saya nggak punya Tuhan, saya nggak living by grace, mungkin saya udah nggak tahu di mana teman-teman. Saya ada kecenderungan beberapa hari terakhir, kambuh sebagai manusia berdosa, suka kambuh, termasuk pendeta sekalipun, saya juga kambuh teman-teman. Apa yang membuat saya kambuh? 2 tahun terakhir ini, sepertinya hidup saya ditekan banget. 2021 Januari, saya ingat papa saya drummer Indonesia yang namanya dikenal di Indonesia gara-gara permainan drumnya. Januari 2021 dia harus diamputasi kakinya sebelah kanan. Kami sedih sebagai keluarga. Berdoa? Ya berdoa. Minta kesembuhan? Ya minta kesembuhan. Berdoa supaya kaki papa gak diamputasi. Atau Januari diamputasi juga. Kami sedih keluarga. Dan belum selesai sedihnya. 2 bulan kemudian, Maret 2021, mama saya dipanggil Tuhan. Karena kanker paru-paru. Apakah kami gak berdoa? Kami berdoa. Saya minta kesembuhan dari Tuhan. Berdoa. Tapi Tuhan berbicara lain. Mama dipanggil Tuhan, Maret 2021. Gak sampai situ teman-teman. 2 minggu lalu, 3 Desember 2022, setahun kemudian, adik saya yang paling kecil namanya Keisha dipanggil Tuhan. Karena kanker ovarium. Saya punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Saya manusia. Saya punya alasan untuk marah sama Tuhan. Saya punya alasan untuk saya mundur dari pelayanan. Untuk apa saya berkhotbah? Kok keluarga saya seperti ini? Saya marah dan saya kecewa. Itulah manusia cenderung berdosa. Tapi ada sebuah kisah yang menarik. Saya bertobat gara-gara adik saya teman-teman. Ketika saya marah-marah sama Tuhan, baru-baru ini 2 minggu yang lalu. Sebelum adik saya meninggal. Saya marah sama Tuhan,
Saya udah pelayanan loh. Saya tinggalkan dunia entertainment buat Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Melayani anak-anak muda. Tapi adikku kok gak sembuh. Saya ngelayani semua anak-anak muda. Adik saya sendiri gak sembuh. Tapi ketika saya tanya adik saya, Dek, kenapa? Are you okay? Gimana rasanya? Dia cuma bilang, aduh begak banget kak. Begak banget. Tapi ini yang menghancurkan hati saya. Dia bilang gini terakhirnya, Tuhan Yesus baik banget ya kak. Saya hancur hati saya. Adik saya bilang Tuhan Yesus baik banget justru ketika keadaannya tidak baik teman-teman. Ketika ada cancer yang sedang menggerogoti hidupnya. Tapi dia bisa mengucap syukur sedangkan saya marah-marah sama Tuhan. Terus banyak pertanyaan, singkat cerita, long story short. Terakhir, Jumat malam saya temenin dia. Dia terus nangis di rumah sakit. Kenapa dek? Sakit? Enggak. Tuhan Yesus baik banget. Terus dia ngomong gitu. Sampai detik terakhir dia sedang menyembah Tuhan. Diajak sama kakak saya. Saya habis video call. Saya diminta telepon ambulan. Pas saya mau telepon ambulan, kakak saya bilang, Keisha udah pergi. Pas saya tanya, gimana ceritanya? Pas saya disuruh telepon ambulan, dia bilang, Kak, aku nyerah. Aku minta maaf ya. I'm sorry. Aku nyerah. Dia angkat tangannya, Tuhan Yesus. Aku nyerah. Aku nyerah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kakak saya, yuk dek. Panik mungkin ya. Yuk kita nyembah Tuhan yuk. Kita berdoa. Mereka menyembah Tuhan. Nyanyi buat Tuhan. Disitulah adik saya dipanggil Tuhan. Saya menangis teman-teman. Tapi di situ saya melihat grace of God turun. Sehingga itu yang nguatin saya teman-teman. Ketika ngelihat adik saya bilang Tuhan Yesus baik. Dan pada akhirnya saya mengerti bahwa ini adalah jalan yang terbaik buat dia. Karena adik saya punya Tuhan. Dan Tuhan yang lebih berhak atas hidupnya. So ketika saya merenungkan why kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan thank you, aku diubahkan sama Tuhan. Tuhan terima kasih, aku diampuni sama Tuhan. Tuhan terima kasih, aku dikasihi, aku dibela. Living by grace. Ketika orang menolak saudara, Tuhan Yesus menerima saudara. Sehingga kita bisa bilang, aku diterima sama Tuhan. Ketika saudara berpikir gak ada yang mengasihi dan gak ada yang mencintai engkau, engkau tahu bahwa Tuhanmu sangat mengasihimu. Sehingga engkau bisa berkata, aku dikasihi. Sehingga hidup kita tidak ditentukan moodnya, bad mood or good mood dari keadaan sekitar kita. Tapi karena Tuhan kita. Saya sempat salah, saya bertobat teman-teman. Karena ketika kesembuhan tidak terjadi sama adik saya marah sama Tuhan. Artinya apa? Terkadang kita hanya ingin mujizat, kita hanya ingin berkat, kita hanya ingin apa yang Tuhan mampu berikan kepada kita. Tapi kita tidak ingin Yesusnya. Sebagai orang Kristen, wajar kita minta sesuatu yang Tuhan bisa kasih dong. Tapi bagaimana kalau itu tidak terjadi? Bagaimana kalau keluargamu tidak disembuhkan? Apakah kita bisa terus bilang, Tuhan baik? Ketika keluargamu tidak dipulihkan, apakah engkau tetap bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih, engkau baik? Ketika engkau tidak mendapatkan pekerjaan yang engkau mau, apakah engkau masih bisa bilang, Tuhan engkau baik? Saya bertobat saudara. Ternyata selama ini saya pelayanan sih. Tapi ternyata selama ini yang saya mau cuman hartanya Tuhan Yesus saja. Dan kemampuannya saja. Bukan pribadinya. Tapi karena grace of God. Saya dihibur. Dengar baik. Kita punya komunitas 2PM. Komunitas gereja. Kakak mentor. Gembala yang bisa nguatin kita. Dan itu sangat membantu. Tapi terkadang ada kalanya ketika kamu masuk ke kamar kamu sendirian. Disitulah kasih Kristus yang gak akan pernah melepaskan kita. Ketika saya sendirian di kamar, Roh Kudus hibur. Adikmu udah bersama dengan aku. Itu yang buat ketenangan. Sehingga kita gak kecewa sama Tuhan. That's why aku mau bilang living by grace. Setiap hari teman-teman harus terus melihat karya salib Tuhan.
Sehingga engkau berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari engkau bilang, Tuhan aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Saya akan tutup dengan ini. Ini versi saya teman-teman. Biar 5 menit terakhir. Teman-teman buat versi teman-teman. Ketika Tuhan Yesus hadir. Nanti kita akan sebentar merayakan Natal. Lahir di dunia. Mati di kayu salib. Grace of God turun atas kamu. Dan saat ini teman-teman ada di tempat ini. Apa yang teman-teman sudah alami? Apa yang teman-teman belajar? Akibatnya apa grace of God dalam hidupmu? Kalau ini kan versi saya tadi. Teman-teman tulis versimu sendiri. Teman-teman boleh tulis di notes, teman-teman boleh merenungkan. Saya kasihlah waktu 5 menit untuk teman-teman kembali mencicipi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu. He will never let you go. Ya, aku kasih waktu 5 menit teman-teman. Amazing grace, how sweet. Teman-teman terus merenung ya. Terus tulis di notes. Biar singer menyanyikan lagu ini dan teman-teman terus renungkan kasih Tuhan. Amazing grace, sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. See the love in your eyes. Laying yourself down. Lay yourself down. Raising the broken to life. Raising up the broken to life. I can see you now, so I can see you now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down. Raising up the Saya undang bangkit berdiri teman-teman semua. I can see you now. See you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down. Raising up the broken to life. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I See, Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang baru saja dibagikan, itulah inti dari semua Alkitab. Justru di 2PM ini memang sungguh-sungguh saya benar-benar inginkan Jesus-centered message. Percuma tentang langkah 1, 2, 3, tentang usaha manusia. Percuma tentang bagaimana berpikir positif, berkata-kata positif. Karena sebenarnya yang menyelamatkan kita adalah Yesus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Dia lakukan buat kita. We are saved not by works, but we are saved for good works. Kita diselamatkan bukan karena
kebaikan kita. Tetapi kita diselamatkan supaya kita bisa berbuat baik, saudara-saudara. Tundukkan kepala sejenak. Di penghujung tahun 2022, izinkan saya untuk memberi tantangan buat saudara-saudara di sini. Tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Berapa banyak di sini yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kau ke gereja, mungkin kau anak hamba Tuhan, mungkin kau pelayanan pagi, siang, sore. Tapi engkau tidak pernah mencicipi yang namanya gospel, Injil itu sendiri. Yesus sendiri. Mungkin selama ini kita berpikir, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Tuhan berkati aku dengan jodoh, Tuhan berkati aku dengan pekerjaan, Tuhan tolong keluarga aku. Tolong ini, tolong itu. Tapi siapa yang pernah mengatakan, Tuhan lebih dari semua itu. Aku mau Engkau Tuhan, pribadimu Tuhan. Walau dunia berlalu, apapun datang silih berganti. Tetapi selama aku punya Engkau, hidupku aman Tuhan. Saya akan hitung 1 sampai 3 saudara-saudara. Jika engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di penghujung tahun 2022 ini, this is the time. Engkau ada di sini bukan karena kebetulan. Dan firman Tuhan yang diberitakan itu bagi kita semua orang-orang berdosa. Saya hitung 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi jika engkau mau menerima Yesus. Yes, 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 yes. Banyak sekali tangan-tangan yang terangkat. Jika engkau mau mengatakan, Tuhan masuk dalam hidupku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Oh haleluya, 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 haleluya. Saya melihat banyak sekali tangan-tangan yang terangkat. Maukah saudara-saudara berdoa bersama-sama dengan saya? Ikuti saya saudara-saudara. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus. Kurang keras saudara-saudara. Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah datang ke dunia. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosaku. Aku percaya Tuhan. Engkau bangkit. Memberikanku tempat. Mengadopsi diriku menjadi anak Tuhan. Walaupun aku masih berdosa. Aku bertobat Tuhan. Mulai dari hari ini. Aku menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Masuk dalam hatiku Tuhan. Masuk dalam kehidupanku Tuhan. Masuk dalam keseharianku Tuhan. Biar kiranya Engkau berdaulat atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Saudara-saudara, jika saudara baru saja berdoa tentang terima Tuhan Yesus, I just want to say, welcome home. Welcome, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, cari komunitas yang sehat. Berjalan bersama kami, karena kami tahu tanpa saudara seiman kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Amin saudara-saudara. Nah saudara-saudara, sebelum kita akhiri, jika saudara-saudara tadi diberkati, saudara-saudara bisa tag GBI PRJ atau tag at 2pm_GBI PRJ dan juga tag Kak Marsha. Sebarkan supaya teman-teman yang lain bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami para profesional muda. Amin saudara-saudara. Juga jangan lupa sebelum selesai bisa isi angket ibadah supaya kita bisa semakin improve dan improve. Semakin hari semakin lebih baik lagi. Amin saudara-saudara. Ya, angkat kedua belah tanganmu ke surga. Kita akhiri ibadah kita. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Ada bersama engkau. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Dari pagi sampai malam. Setiap hari Tuhan ada bersama dengan engkau. Menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Pekerjaan tanganmu akan semakin diberkati. Supaya engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mereka menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat di setiap hari mereka. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi di setiap saat. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. God bless you, we love you all. See you next week.